menyerukan untuk seluruh kader PSI pakai deodoran. Itu penting karena sampai di kanan kiri saya ada yang bau. Rizky Bilar diduga menyindir anak bungsu sekaligus menantu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono melalui sebuah cuitan di X pada Jumat kemarin. Dalam cuitannya itu, Rizky Bilar menyindir seorang yang mengalami karma karena dahulu pernah mengejek istrinya, Lesti Kejora, hingga menjadi bahan buliannya di media sosial. Rizky Bilar mentweet, hukum tabur tua itu benar adanya. Dulu muka istri gue dijadian meme sama dia, sampai jadi bahan olok-olok followernya. Tapi kini, apa yang dialami Lesti Kejora berbalik pada istri orang yang dimaksudnya itu. Sekarang satu Indonesia mengolok-olok istrinya, perkara itu, naudzubillah. Walaupun Rizky Bilar tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud, sejumlah warganet yakin cuitan tersebut untuk Kaisang Pangarep. Pada 25 November 2022 lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pernah mengunggah meme yang berasal dari foto Lesti Kejora. Dalam meme tersebut, wajah asli Lesti Kejora diganti dengan wajah seorang laki-laki berkumis dan berkacamata, sedang tersenyum lebar hingga giginya nampak. Saat itu Kaisang menuliskan, maaf tadi lagi meeting, jadi nggak bisa share meme, mari kita lanjut. Seketika, cuitan adik Gibran Raka Buming Raka itu penuh dengan gambar meme Lesti Kejora yang lain. Kini justru Erina Gudono yang sedang dihujat publik lantaran disebut bau ketek. Hal ini pun dikonfirmasi oleh runner-up Putri Indonesia DIY 2022, Shania Hamdun. Kaisang itu menggunakan uang 8, kira-kira hampir 8,8 miliar untuk pergi ke Philadelphia dari Halim Perdana Kusuma memakai private jet. Jadi terlihat di situ bagaimana anak-anak muda ini mulai mengolok-olok bahwa ternyata di tengah-tengah keributan soal konstitusi, anak muda yang lain itu pergi ke lalu berfoto-foto di Rodeo Street itu yang isinya adalah barang-barang mewah di situ, dan mulai dianalisis bahwa ternyata dia, Kaisang ini, pergi memakai jet Gulfstream itu, yang kalau harga sewanya itu dari Halim sampai ke Amerika itu 8,9 miliar. Bayangkan coba. Pengamat politik Rocky Gerung mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia karena mengkonkretkan siapa musuh rakyat sebenarnya. Rocky Gerung menyoroti pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Munas Golkar. Ia menilai Bahlil telah menunjukkan kepada rakyat Indonesia siapakah Raja Jawa, yaitu Jokowi. Nah, itu yang kemudian disempurnakan oleh keterangan dari Bahlil bahwa ada seseorang yang disebut sebagai Raja Jawa. Itu sangat konkret. Karena Raja Jawa itu langsung ada dalam benak mereka tuh. Walaupun kita tahu bahwa ada Raja Jawa yang baik dan banyak Raja Jawa yang baik tuh. Dan tentu mereka tidak membayangkan Raja Jawa itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX yang menulis buku Takhta untuk Rakyat. Mereka tidak membayangkan itu adalah Raden Wijaya yang Patih Gajah Mada itu mempersatukan Indonesia. Mereka tidak membayangkan bahwa itu Sultan ke-10 yang selalu dekat dengan rakyat dan pro-feminis, Sultan Hamengkubuwono X itu. Jadi bagi mereka Raja Jawa itu adalah simbol dari kebengisan, itu intinya tuh. Itu juga menghina rakyat Jawa karena rakyat Jawa merasa bahwa sifat Raja Jawa itu bukan bengis, tetapi digambarkan sedemikian rupa oleh saudara Bahlil. Jadi timbul lagi musuh yang konkret. Oh, Raja Jawa itu adalah Jokowi yang bengis. Hal itu semakin memperkuat bahwa Bahlil ditugaskan Jokowi untuk menguasai Partai Golkar. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi menganggap dirinya sebagai raja, bukan presiden. Namun, ia bukanlah sosok raja yang baik, tapi raja yang bengis, seperti yang digambarkan oleh Bahlil sendiri. Lalu disambungkan lagi dengan, anak Raja Jawa itu mengeluarkan uang 8,5 miliar untuk pergi dari Halim Perdana Kusuma tiba ke Philadelphia dalam kondisi Indonesia lagi bertabrakan dalam isu-isu politik. Jadi terlihat bahwa anak-anak muda ini merumuskan politik dari satu peristiwa konkret. Mereka tentu tidak belajar Jean-Paul Sartre atau Thomas Hobbes atau John Rawls atau Gabriel Almond. Mereka mengerti politik di dalam upaya untuk memahami siapa musuh mereka tuh. Nah, itu yang menerangkan poster terakhir yang terkirim ke saya dari anak-anak ITB di Senayan tadi sore. Judul dari poster itu gede-gede, penggal kepala Raja Jawa.
Ditambah lagi, putra Raja Jawa tersebut baru-baru ini diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Keduanya diketahui pergi ke negeri Paman Sam tersebut untuk menempuh studi S2 di salah satu universitas di Amerika. Warganet pun terlihat riuh karena kedua anak Raja Jawa itu menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang digunakan oleh kedua anak Raja Jawa itu tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya. Dan mereka merumuskan itulah politik tuh. Jadi terlihat bahwa cara anak-anak muda ini merumuskan politik adalah dengan mencari siapa musuh yang konkret. Sementara politisi itu mau cari musuh yang abstrak, ya konstitusi, regulasi segala macam. Ini adalah sebuah geng, konspirasi. Bagi anak muda ini musuhnya itu harus konkret. Kaisang itu musuh yang konkret. Jadi terlihat di situ semacam cara kita berpikir ala Carl Smith bahwa permusuhan itu mesti konkret, dan konkret itu artinya satu blok lawan blok yang lain tuh. Maka terbentuklah pikiran pada anak muda ini bahwa berpolitik artinya mencari lawan yang konkret. Nah, lawan itu adalah istana.